Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membincangkan suatu topik yang amat penting. Karena terkait dengan persiapan kita kelak menuju yaumil qiyamah. Judulnya adalah pentingnya persiapan memasuki alam barzah. Apakah alam barzah itu? Saudara-saudara sekalian, barzah secara bahasa adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Dia merupakan sekat. Dan secara istilah, barzah adalah suatu alam di mana manusia sudah meninggal sebelum dibangkitkan kembali setelah kiamat. Dan di alam barzah juga terdapat azab dan nikmat-nikmat kubur. Saudara-saudara sekalian, semua orang beriman haruslah mengimani rukun iman. Karena salah satunya kita mengimani tentang yaumul qiyamah. Karena meyakini terjadinya yaumul qiyamah sampai semua tahapan-tahapannya akan berdampak positif kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Karena kita akan selalu mempersiapkan bekal untuk melewatinya. Nah, salah satu persiapan itu adalah bekal memasuki alam kubur atau alam barzah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa lanabluukum bis-syarri wal khairi fitnatan. Wa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu dikembalikan hanya kepada kami. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita mengetahui posisi kita di dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Sebagaimana informasi di Al-Quran pada surat Al-Mulk ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Dia maha perkasa lagi maha penyayang. Untuk inilah nanti suatu saat di alam barzah akan menjadi tempat jawaban dari amal-amal kita selama di dunia. Mampukah kita mengatasi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara sekalian, ada baiknya salah satu cara supaya kita aman di alam barzah nanti dengan selalu meminta kepada Allah agar supaya dijadikan husnul khotimah. Karena nikmat di dunia bukan saja dalam bentuk kekayaan dan harta benda, tapi rezeki yang paling baik salah satunya adalah mendapatkan husnul khotimah. Maka senantiasalah kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal husnul khotimah. Allahumma rizqini taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Senantiasalah doa-doa ini kita ucapkan baik setelah sholat maupun dalam waktu-waktu tertentu. Dan ada lagi yang bisa membawa kita untuk husnul khotimah. Husnul khotimah inilah yang penting sebelum saatnya kelak. Dan hindarilah bahaya-bahaya selama di dunia supaya kita tidak mendapatkan su'ul khotimah. Di antaranya adalah jangan sempat terjadi kerusakan akidah pada diri kita. Itu yang penting pertama. Yang kedua, hindari banyak-banyak maksiat. Dan yang ketiga, bahaya terjadinya su'ul khotimah pada
saat sakaratul maut nanti, kalau selama hidup di dunia kita tidak istiqomah dalam tauhidullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, di alam barzah ini semua yang ada di sana bisa melihat ke dunia dan bisa juga melihat ke akhirat. Karena posisi mereka di barzah itu benar-benar sebagai tempat sekatan. Jadi sekatan antara kehidupan dunia dan di belakangnya ada kehidupan di akhirat. Jadi benar-benar suatu tempat yang transparan banget. Mereka bisa melihat keadaan keluarga di dunia, tetapi hal-hal yang ada di akhirat juga bisa dilihat. Nah, bagi mereka yang beramal soleh, mereka akan mendapat suasana seperti taman-taman surga, di mana taman surga itu bagian dari negeri akhirat, tapi mereka sudah merasakan di barzah itu. Sementara bagi mereka yang banyak berbuat dosa, mereka ini akan merasakan suasana yang ada di neraka. Karena Allah akan melihatkan neraka itu di waktu pagi dan petang. Dan orang-orang yang beramal soleh di dunia, seperti melaksanakan sholat, rajin zakat, mengeluarkan infak, banyak tilawah Al-Quran, semuanya itu nanti menjadi benteng untuk dirinya dari azab dan siksaan yang dilakukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sementara bagi yang banyak melakukan dosa dan melanggar perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan pencurian, melakukan riba, melakukan zinaan dan macam-macam lainnya yang dianggap dosa, maka mereka itu selama di alam barzah, di alam kubur akan mendapatkan siksaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Nah, walaupun barzah itu hanya tempat persinggahan, namun waktu menanti datang kiamat itu terasa cukup lama sekali, karena perhitungan waktu di alam kubur dan barzah lebih lama dari masa-masa di dunia. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya dengan kita mempelajari dan mentadaburi hal-hal yang terkait dengan alam barzah dan alam berbangkit akan memotivasi kita yang masih hidup di dunia. Kita akan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaiknya lah kita meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita tidak yakin akan adanya hari berbangkit kelak. Sebagaimana diinformasikan di Al-Quran, ternyata manusia di dunia ini ada yang tidak yakin akan adanya hari kiamat, tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Sebagaimana informasi Allah di surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar hari berbangkit. Allazi hum fihi muhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya, namun tidak, kelak mereka akan mengetahui, kata Allah. Summa kalla saya, namun sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu lamanya penantian di alam barzah. Bahkan dari barzah ini juga nanti akan melewati fase-fase berikutnya, akan menghadapi fase berbangkit, dari berbangkit menuju mahsyar, bahkan dari mahsyar akan menghadap kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua dihisab amal-amalnya yang ada di dunia. Maka untuk itu orang-orang yang banyak berdosa, yang selama di barzah ingin kembali hidup ke bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alla a'malu sholihan bima taraktu kalla innaha kalmatan wa qailuha wa min waraihim barzahu ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Masya Allah. Demikian saja pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan bahas fase berikutnya, yaitu fase berbangkit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.